Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Desya Putri dengan NIM 19111111942 dari kelompok 1 kelas 1 2019-2. Baik, di sini saya akan melaksanakan pembuatan video ujian skill lab KMP 3 dengan topik pengkajian pada luka orif dan oref, di mana kita untuk mendeteksi apakah terjadinya komplikasi pada luka yang digips. Nah, berikut videonya. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Waalaikumsalam pagi. Boleh saya di sini? Bisa. Boleh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini Bu? Ini lumayan membaik. Sudah lumayan baik ya Bu ya. Iya. Nah, perkenalkan saya Perawat Dinda. Saya bertugas pada pagi hari ini dari pukul 8 sampai pukul 2 siang nanti. Sebelumnya benar ini dengan Ibu Tripa? Iya, Sus. Ya benar. Boleh saya lihat bilangnya dulu Bu? Iya, Sus. Ya benar ya Bu ya, Ibu Tripa usia 22 tahun. Nah, baik Ibu, jadi tujuan dan kedatangan saya ke sini adalah untuk melakukan pengkajian pada luka yang digips kemarin ya Bu. Nah, jadi tujuan dari dilakukannya pengkajian ini adalah untuk mendeteksi apakah terjadinya komplikasi pada luka yang digips tersebut. Mungkin sekitar 10-15 menit ke depan, kita di sini saja akan memudahkan Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Sus. Ya, baik. Sebelumnya apakah ada yang ingin Ibu tanyakan dulu? Tidak ada, Sus. Tidak ada. Biasanya untuk sampilannya ya Bu ya, supaya menjaga privasi. Ya baik, nah sebelumnya saya sudah cuci tangan tadi ya Bu. Nah baik Ibu, pada pengkajian ini hal pertama yang kita lakukan adalah dengan membuka gips tadi, dengan menggunting bagian gips dan kita lihat apakah terdapat tulang-tulang yang menonjol atau tidak, dan melihat bagaimana bekas jahitan ataupun luka-luka. Boleh Ibu dalam duduk ya Bu ya, Bu bisa duduk. Iya, Sus. Nah, saya bantu. Baik. Oke baik. Sebentar ya Bu ya, saya gunting bagian gipsnya. Kita lihat. Oke, kita lihat di sini. Oke baik Ibu. Nah, pada pengkajian pertama kita lihat di sini apakah terdapat tulang-tulang yang menonjol dari bekas jahitan ataupun luka yang terjadi. Lalu, nah dalam pengkajian ini ada 5 tahap yang akan kita kaji ya Bu. Tahap pertama ini kita kaji apakah terjadinya pendarahan tersembunyi atau tidak. Jadi kita lihat di sini bagaimana jenis lukanya, bagaimana daerah lukanya, bagaimana jenis luka, daerah luka. Kita lihat juga luas lukanya ini ya Bu. Dan kita lihat apakah warna darahnya itu merah kehitaman kah atau merah kecoklatan. Nah, terakhir juga kita harus monitor tanda-tanda vital pada pasien. Nah, di sini saya lihat keadaannya normal ya Bu ya. Oke, baik. Dan juga bisa kita lihat dengan menggunakan fanlight ya Bu ya. Nah, bisa kita lihat di sini bagaimana luas luka dan warna darahnya. Oke, baik. Nah, setelah itu kita dokumentasikan hasilnya. Oke baik Ibu, nah kita lanjut ke pemeriksaan yang kedua, yaitu melihat apakah terjadinya, kita lihat cek terjadinya risiko neurovaskular compromise. Nah hal ini bisa terjadi karena fiksasi yang terlalu kuat pada gips tadi ya Bu ya. Nah di sini kita lakukan dengan melakukan pengecekan CSM namanya Bu. C itu kita lihat kalau plusnya itu kita lihat di bagian kuku yang namanya capillary reveal. Jadi ketika kita tekan bagian kuku ini, apakah warna itu kembali kurang dari 3 detik warnanya. Boleh Bu saya lihat tangannya, siap Bu ya. Oke baik, normal ya Bu, karena warnanya kembali sebelum dari 3 detik. Nah itu yang C, yang S itu sensation. Nah biasanya pada hal ini itu terjadi kebas pada pasien ataupun mati rasa. Ibu gimana tangannya, apakah terasa kebas Ibu? Tidak ya Bu ya. Oke baik, nah terus yang ketiga itu ada yang namanya movement Bu. Movement ini kita lihat apakah tangan yang atau ekstremitas tempat gips tadi itu bisa melakukan pergerakan kecil. Ibu bisa digerakkan tangannya sedikit-sedikit? Oke, bisa ya Bu ya. Nah, tapi tidak terjadi kelumpuhan. Nah, CSM ini kita periksa sekali 2 jam pada 8 jam pertama dan sekali 4 jam pada 48 jam pertama nanti ya Bu ya. Oke, baik. Nah, hasilnya pada ini tidak ada kendala, tidak ada hal yang mencurigakan, hasilnya normal ya Bu. Lalu kita dokumentasikan hasilnya di lembar kita. Nah, baik Ibu, setelah 2 pemeriksaan tadi, kita lanjut pada pemeriksaan yang ketiga, namanya itu pemeriksaan kompartemen sindrom. Nah, pada pemeriksaan kompartemen sindrom ini, kompartemen itu adalah suatu ruangan terdapat di dalam otot, namun otot tersebut tidak elastis,
Jika otot tersebut tidak elastis, maka bisa mengakibatkan darah masuk ke dalam jaringan. Ketika darah masuk ke dalam jaringan, itu bisa mengakibatkan terjadinya pembengkakan. Kalau sudah terjadi pembengkakan, itu mengakibatkan adanya penekanan atau adanya tekanan yang besar. Jika tekanan ini sudah sampai pada pembuluh darah, maka mengakibatkan darah tidak bisa sampai ke ekstremitas, tidak sampai ke ujung-ujung ekstremitas. Jadinya nanti akan mengakibatkan terjadinya nekrosis atau itu yang disebut dengan kematian jaringan. Hal ini dapat kita tandai dengan pasien merasa kebas, pasien merasa mati rasa, atau terjadi kelumpuhan pada ekstremitas pasien tersebut. Nah, Ibu bisa kita lihat, Ibu apakah sebelumnya terasa kebas tangannya Ibu? Tidak. Di bagian atas tidak? Di bagian atas juga Di jari tidak? tidak juga sih. Oke, apakah pernah terjadi mati rasa atau tidak berasa tangannya itu? Tidak sih. Tidak. Nah, bisa digerak-gerakan sedikit Ibu? Terus. Oke, sudah bisa ya Bu ya, berarti tidak ada terjadi kelumpuhan. Nah, bisa kita lihat bahwa pasien kita di sini normal. Oke, baik Ibu. Nah, kita sudah selesai memeriksa 3 hal tadi. Nah, yang terakhir itu pemeriksaan keempat dan kelima, yaitu pemeriksaan pada kulit Ibu. Apakah terjadi kerusakan pada kulit dan jaringan dan apakah terjadinya infeksi. Nah, biasanya Ibu, pada orang-orang yang memakai gips seperti ini, seperti tadi itu sangat sering terjadi kerusakan kulit dan jaringan tersebut, bahkan bisa infeksi. Nah, hal itu dapat terjadi karena kesalahan dalam pemasangan gips tadi. Apabila gips itu dipasang terlalu kuat atau terlalu ketat dan mengenai bagian luka, maka akan terdapat atau akan terjadilah infeksi tadi. Dan juga apabila pemasangan gips itu ada yang runcing atau tidak simetris, itu akan menyakiti luka yang sudah ada luka sebelumnya. Jadi itulah yang terjadinya infeksi. Nah, pada pemeriksaan ini kita bisa melihat pada bagian gips pasien, kita raba pada bagian atas dan bawah gips tadi, apakah terasa hangat atau tidak. Jika itu terasa hangat, maka terjadi inflamasi. Dan juga kita lihat pada pasien ini lukanya terjadi kerusakan kulit atau tidak. Nah, kalau ada kerusakan kulit, maka itu bisa saja terjadi drainase. Dan juga kita observasi apakah terdapat bau atau aroma yang tidak enak dari luka yang ada pada pasien. Nah, bisa kita lihat di sini, luka pasien kita normal, tidak terjadi bau, tidak ada kerusakan kulit, dan juga tidak ada infeksi. Oke, baik Ibu. Nah, pemeriksaan kita sudah selesai. Saya sudah mendokumentasikan hasilnya semuanya normal ya Bu ya. Oke, sampai di sini Ibu ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada sih. Tidak ada. Oke, baik. Bagaimana perasaannya Bu setelah kita melaksanakan pemeriksaan tadi? Saya rasa baik Yesus karena semuanya normal di sini. Ya, alhamdulillah ya Bu ya. Semoga Ibu cepat sembuh, bisa cepat kembali beraktivitas kembali ya Bu ya. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita. Nanti saya akan kembali lagi memberikan obat ataupun yang diperlukan dari dokter ya Bu untuk penyembuhan luka Ibu. Nah, saya permisi ya Bu. Terima kasih atas kerjasamanya. Ibu bisa istirahat kembali, saya bantu. Baik. Baik. Saya permisi ya Bu. Assalamualaikum. Nah, baik, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum.